politik bukan kejahatan. Agama menciptakan ketidakkacauan. Politik bertujuan untuk memerintah. Agama dan politik memerintah tanpa kekacauan. Terjadi kekacauan bukan karena agama, juga keserakahan, bukan karena politik. Manusia yang jahat biang kekacauan. Agama dan politik dijadikan alat kejahatan. Bila hari ini kau bisa memerintah, memerintahlah dengan keadilan. Jangan hadirkan kekacauan, tutupi ketidakmampuan. Jangan sampai rakyat jadi korban. Agama dan politik. Tidak sedikit orang yang beranggapan bahwa agama dan politik jangan disatukan, karena menganggap agama itu suci, politik itu kotor. Oke, tapi saya pribadi tidak sependapat dengan pandangan itu. Menurut saya dua-duanya baik. Agama itu baik, politik itu baik. Agama dari bahasa Sanskerta ya, menurut para ahli, A itu tidak, gama itu kacau. Artinya agama tidak menciptakan kekacauan. Dengan kata lain menghadirkan kedamaian, dengan kata lain menghadirkan rasa nyaman, rasa tenang. Politik, kalau kita membaca definisi-definisi politik dari teori-teori klasik, mulai dari Aristoteles dan seterusnya sampai hari ini, banyak sekali definisi-definisi tentang politik. Intinya itu berkuasa dan memerintah, ya. Tidak mungkin politik itu jahat. Mana mungkin sesuatu dihadirkan di tengah-tengah masyarakat bangsa, sesuatu yang jahat dan dibiarkan serta dipelihara? Tidak mungkin. Politik itu baik. Kalau kita ingin berkuasa, ingin memerintah secara konstitusional, itu tidak salah, itu diatur. Jadi politik itu baik. Tujuannya untuk memerintah dan berkuasa, ya. Berkuasa bukan seperti Tuhan, memerintah, ya. Memberikan keadilan, kenyamanan sesuai dengan undang-undang, kemakmuran, keadilan, itu bagus. Jadi agama dan politik dua-duanya baik. Kalaupun terjadi hal yang tidak baik, misalkan ada kekacauan, itu udah pasti bukan karena politik, apalagi karena agama. Tapi manusia-manusia itulah yang membuat politik itu jadi kacau, kotor, dan busuk, kira-kira begitu. Sehingga ada yang mengatakan bukan politisi lagi, tapi tikus-tikus, ada yang mengatakan demikian. Ya, mungkin karena geramnya. Lalu menjadikan agama sebagai kendaraan dia untuk terus melanggengkan kekuasaannya di bidang pemerintahan. Dia tidak mau tahu korban berjatuhan begitu banyak, manusia-manusia yang polos, korban berjatuhan begitu banyak, dia tidak mau tahu. Jadi sebetulnya biang kekacauan itu bukanlah politik, apalagi agama. Manusia yang serakah. Seharusnya kalau kita memerintah, berikanlah bukti bahwa kita ini seorang pemimpin yang baik. Pemimpin yang memberikan keadilan, yang jujur, yang tidak korupsi. Dan kalau kita tidak mampu mewujudkan dari tujuan memerintah itu, berhenti. Jangan paksa memerintah hanya untuk mendapatkan fasilitas-fasilitas negara, mendapatkan perumahan, gaji,
anggaran, kesempatan untuk lobi sini, lobi sana. Bos, itu semuanya sementara, bos. Semua akan engkau pertanggungjawabkan nanti ketika engkau menghadap penciptamu. Jangan lupa itu. Tapi kalau kita ingin terus bertahan dalam pemerintahan, ada hasil yang kita berikan kepada rakyat. Maaf, bukan dompet kita yang makin tebal, tapi kenyamanan rakyat yang makin tebal. Silakan. Misalkan di DPR, ada orang yang 3-4 periode di sana. Saya bangga, saya salut. Saya berharap bapak-bapak yang sudah 3-4 periode di sana itu betul-betul bekerja untuk rakyat. Betul-betul memberikan keadilan sosial, mengadministrasi keadaan sosial bagi rakyat, khususnya dapil bapak, sehingga bapak betah di sana. Tapi kalau sebaliknya, hasil untuk rakyat atau pemilih bapak, mereka tidak sejahtera, malah semakin susah. Anggaran tidak disalurkan dengan baik, tapi bapak-bapak atau ibu-ibu ngotot terus duduk di sana. Waduh, suatu saat akan dipertanggungjawabkan. Jadi sekali lagi, tidak ada yang salah dengan politik. Apalagi agama. Yang membuat rusak dan kacau itu adalah manusia. Jadi kalau hari ini engkau memimpin, pimpinlah dengan adil. Memerintahlah dengan bijaksana. Tidak ada yang melarang seorang camat punya obsesi ingin menjadi seorang bupati atau wali kota. Tidak ada salah di sana. Tapi berprestasilah waktu jadi camat. Tidak ada yang salah ketika seorang menjadi bupati atau wali kota. Punya tujuan atau obsesi untuk menjadi seorang gubernur. Itu bagus, bos. Bagus. Tapi berprestasilah waktu engkau menjadi wali kota atau bupati. Tidak ada salah kalau engkau punya obsesi menjadi presiden. Seorang gubernur ingin menjadi presiden. Gak ada salah, mau kuansi lo. Gak apa-apa lo. Tapi waktu engkau menjadi gubernur, tunjukkanlah prestasi. Ini jadi camat tidak ada hasil. Malah cenderung tidak benar, tidak baik. Misalkan ingin jadi wali kota atau bupati. Waktu jadi wali kota dan bupati, hasil tidak ada. Rakyat semakin susah, daerah semakin mundur. Obsesi ingin menjadi gubernur. Udah menjadi gubernur, obsesi menjadi presiden. Waktu menjadi gubernur, gak ada prestasi juga. Kok bisa ya? Orang waktu jadi camat gak ada hasil. Tapi bisa pula jadi wali kota atau bupati. Nah di sana dia mengorbankan politik. Membawa-bawa agama bisa. Kok bisa ya? Waktu jadi bupati atau wali kota, nol prestasi. Indikasi korupsi mungkin tinggi. Tapi kok bisa pula terpilih jadi gubernur ya? Bisa saja. Itu yang namanya memanfaatkan politik. Membawa-bawa agama. Kok ada yang mendukung, Pak? Itu yang kita tidak tahu. Lalu jadi presiden pula lagi. Mau jadi apa? Ya, gak ada yang salah dengan politik. Gak ada yang salah dengan agama. Tapi sebagai pemimpin pakailah nurani. Kalau memang kita tidak bisa memimpin, sebaiknya kita mundur. Berikan kesempatan yang lain. Kalaupun engkau diujuk-ujuk, dipaksa-paksa, didorong-dorong, jangan. Engkau nanti hanya sekedar menjadi boneka bagi para pemodal. Bagaimana nasib kami rakyat yang kecil ini? Kami memilih bapak ibu. Semuanya untuk apa? Mensejahterakan kami. Khususnya untuk rakyat Indonesia. Mari kita bersatu. Tidak ada lagi cebong. Tidak ada lagi kampret. Semua kita bersatu. Apalagi Indonesia punya masalah seperti hari ini virus corona. Yuk kita saling mendukung. Kita satu Indonesia. Dan terakhir sebelum saya nyanyi kembali. Untuk semua warga DKI. Ya. Stop. Hentikan sudah. Jangan lagi ada istilah Jakarta 52, Jakarta 48. Kita Jakarta 100%. Jangan sampai kita terpecah. Nggak ada lagi itu Jakarta 58, Jakarta 42. Nggak ada lah, nggak ada. Kita 100%. Kita dukung pemerintah yang sah. Biarkan mereka bekerja.
Kalau memang menurut Bapak Ibu ada ketidakadilan dan segala macam, percayalah ada proses hukum. Kalaupun tidak sekarang, nanti pada waktu pemilihan kembali. Kalaupun sepintar-pintarnya dia menyembunyikan semua, punya kroni, punya apa, udah tenang. Ada pengadilan akhir di mana masing-masing agama mengajarkan itu. Dan pada pengadilan itu tidak akan mungkin dia bisa terhindar. Politik tidak salah, apalagi agama. Agama dan politik bukan kejahatan. Agama menciptakan ketidakkacauan. Politik bertujuan untuk memerintah. Agama dan politik memerintah tanpa kekacauan. Terjadi kekacauan bukan karena agama, juga keserakahan, bukan karena politik. Manusia yang jahat biang kekacauan. Agama dan politik dijadikan alat kejahatan. Bila hari ini kau bisa memerintahlah dengan keadilan. Jangan hadirkan kekacauan, tutupi ketidakmampuan. Jangan sampai rakyat jadi korban. Bila hari ini kau bisa memerintahlah dengan keadilan. Jangan hadirkan kekacauan, tutupi ketidakmampuan. Jangan sampai rakyat jadi korban. Jangan sampai rakyat jadi korban. Jangan sampai negara jadi korban. Mari kita berpolitik berdasarkan nurani. Jayalah Indonesiaku.